Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bina Iman hari ini saya berikan tema tidak berkompromi dengan hidup daging dan duniawi. Di dalam Wahyu pasal 2 ayat 14-15, firman Tuhan berkata, "Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus." Dalam surat yang ketiga ini, yang ditujukan kepada jemaat di Pergamus, kita diperlihatkan dengan jelas suatu model gereja yang terlibat kompromi. Kompromi dalam arti negatif adalah menurunkan nilai kebenaran demi diterima oleh orang lain yang berbeda penilaiannya. Tujuan kompromi biasanya agar diterima oleh kelompok mayoritas atau menghindari permusuhan. Gereja Pergamus adalah gereja yang menggambarkan mulai hanyut di dalam kehidupan daging dan duniawi. Jemaat Pergamus diperhadapkan dengan pengaruh kuat dari falsafah Biliam dan Nikolaus yang menyesatkan beberapa jemaat di sana. Ajaran Biliam ini menunjukkan kepada guru-guru dan pelayan yang korup yang sedang memimpin umat ke dalam kompromi yang parah dengan kebejatan, amoral, serta ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang semuanya hanya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau memperoleh harta kekayaan duniawi. Kompromi yang terjadi di jemaat Pergamus ini merambat sampai pada jemaat Tuhan di akhir zaman ini. Mereka ini di satu sisi berpegang pada nama Tuhan dan teguh berdiri pada iman Yesus, yakni kebenaran firman. Tetapi di sisi lain mereka hidup dalam kedagingan, yakni hidup amoral, mementingkan diri sendiri, dan hidup duniawi. Dan ini dengan ringannya mereka dapat menjalankan bersama-sama untuk kedua hal yang nanti hasilnya bertentangan. Kita tahu firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 5-6. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di sana, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena kedagingan atau hidup keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Peringatan keras bagi kita gereja Tuhan akhir zaman untuk tidak kompromi dengan hal-hal yang bersifat duniawi dan kedagingan. Tetapi marilah kita tetap teguh di dalam iman Yesus, yaitu berpegang pada firman kebenaran. Dan biarlah panggilan kita semakin teguh di dalam Dia, yang terus berfokus kepada kerajaannya yang tidak tergoncangkan. Ingat, kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Jangan kita dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini dan berkompromi dengan dosa. Tetapi marilah kita hidup di dalam roh Tuhan yang memberi kita hidup kekal. Haleluya. Amin.